Mita Satu, apa kabar? Udah siap untuk nongkrong bareng kita di sini selama setengah jam ke depan hanya di She Magazine, Sharing and Empowering, sebuah persembahan VOA yang menghadirkan kisah-kisah yang menarik dan inspiratif bagi perempuan di Indonesia. Saya Vinda Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? Senang sekali ketemu di awal tahun 2022 ini. Yes. Waduh, penuh semangat ya kita semua. Semoga semangatnya tetap berlanjut dan juga resolusinya bisa terus dijalankan. Ada resolusi saya, tapi kayaknya saya nggak berani deh nyebutinnya. Udah dibilang nggak berani nyebutinnya. Tunggu dulu dah. Ada satu, mungkin nanti kalau sudah berjalan akan saya berani ungkapkan resolusi saya di tahun 2022 ini. Oh gitu, kamu curang. Nggak mau bagi-bagi. Oke, resolusiku adalah melanjutkan kuliah, menyelesaikan program masters yang sedang dijalankan. Semoga terus semangat ya, karena masih sampai tahun depannya lagi. Oke pemirsa, She Magazine kita awali dengan News Flash. Merce Marti dan Margot Lobera akan mengukir sejarah pada Januari saat berpasangan dalam tim yang semua anggotanya perempuan dalam Rally Dakar, rally tersulit di dunia. Evia Rein dari Latvia mencetak rekor putri dalam maraton es Antartika yang diadakan di dekat Kutub Selatan. Perempuan 30 tahun itu berlari di atas salju, suhu minus 26 derajat Celcius. Ia finish dengan waktu 4 jam, 6 menit, dan 11 detik. Artis Penelope Cruz dapat penghargaan dari Museum of Modern Art karena kontribusinya dalam bidang akting. Cruz mengatakan penghargaan itu memberinya kesempatan untuk berterima kasih kepada para pihak yang membantunya. Hobi dan kreativitas bisa dijadikan peluang bisnis. Ini yang dilakukan oleh perempuan Indonesia asal Semarang yang ada di Amerika. Dia sangat kreatif membuat sabun. Sabunnya tidak biasa, sabunnya khusus. Sabunnya spesial karena dibuatnya pakai cinta, pemirsa. Selain itu juga dibuat pakai bahan-bahan alami dan dibuat sendiri, pakai tangan tuh, from scratch. Dan ia mengetahui tentang asal-usul atau pengalamannya ini juga didapat dari anggota keluarganya. Dan dalam kesempatan ini lewat bisnis yang diberi nama Luna Raya, Siani juga ingin memperkenalkan konsep mandi bunga kepada para warga Amerika. Ini kita namanya Gemstone Soap. Ini untuk warna hijau ini pandan. Terus untuk warna merahnya bagian sini itu kita pakai lemongrass. Memperkenalkan Indonesia melalui sabun. Itulah yang dilakukan Siani Wulandari, diaspora Indonesia di Seattle, negara bagian Washington. Harum daun pandan, sereh, bunga melati, mawar dan cendana khas Indonesia yang membedakan Luna Raya, sabun buatan tangan yang diproduksi Siani. Sebenarnya nama Luna Raya itu dari nama belakang saya, Wulandari. Wulan kan bulan. Wulandari itu full moon kan, bulan purnama. Luna itu bulan, Raya kan artinya kayak great, besar gitu. Jadi sama artinya. Walaupun bisnis sabun mandi baru dirintis Siani sejak pandemi, tapi ia sudah tak asing dengan bisnis ini. Tapi kenapa saya ambil sabun? Keluarga saya itu di Indonesia pabrik sabun dari kakek saya. Dari tahun 1950-an. Sejak kecil, Siani sudah mengenal berbagai aroma dan material untuk pembuatan sabun. Untuk Luna Raya, selain memakai bahan-bahan alami dengan kemasan yang dapat didaur ulang, Siani juga memberi sentuhan seni pada produknya. Jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Ia juga memperkenalkan konsep mandi bunga kepada publik Amerika melalui produk bath salt. Untuk saat ini, produk Luna Raya dijual daring di pasar kaget serta festival-festival di Seattle, rata-rata $10 atau sekitar Rp145.000. Pertama kali saya lihat Luna Raya, saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik, sama warna dan bau yang luar biasa. Nggak bikin kulit kering, lembuti kulit, juga bikin mandi terasa lebih mewah. Siani yang menjalankan bisnis ini hanya dibantu suaminya, merasa sabun buatannya banyak dihargai di pasar Amerika. Nggak melulu kayak, sabun itu hanya untuk mandi.
pakai sabun apa aja bisa, cari yang murah atau apa enggak. Mereka benar-benar appreciate, oh ini benar-benar dibikin dengan bikinnya sepenuh hati dengan bahan yang baik, atau ini cantik. Konsep yang dikembangkan Siani di Amerika kini mendorong keluarganya di Indonesia untuk menerapkan hal serupa. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Bagi Siani, kuncinya dalam menjalani bisnis adalah dijalani aja dulu. Katanya kalau belum bagus ya bukan berarti it's the end of the road gitu kan. Coba terus gitu sampai menemukan yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para penonton She Magazine, perempuan yang juga ingin menjadi seorang entrepreneur ataupun juga businesswoman, itu contoh tidak kalah, harus terus mencoba. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya, karena kita akan mengangkat lagu karangan Sting yang berjudul Insya Allah dijadikan sebuah film animasi. She Magazine, sharing and empowering. Seperti kita bilang tadi, kita akan menceritakan sebuah lagu karangan dari Sting yang berjudul Insya Allah, yang menjadi inspirasi atau dijadikan dasar dari sebuah film animasi tema pengungsi. Betul. Judul filmnya adalah Footsteps on the Wind. Ini mengisahkan tentang dua anak pengungsi yang terpisah dari orang tua mereka. Film ini juga mendapat perhatian dari Badan Urusan Pengungsi PBB. Dan She Magazine akan melaporkan tentang film yang disutradarai oleh sineas perempuan ini. Sebuah film animasi pendek berjudul Footsteps on the Wind berhasil mendapatkan penghargaan dalam berbagai festival film internasional. Salah satunya sebagai film animasi terbaik dalam CineQuest Film Festival 2021 di kota San Jose, California. Film pendek berdurasi 7 menit ini bercerita tentang Joseph dan Nur, dua anak kakak beradik yang harus mengungsi melintasi lautan dan merintangi berbagai kesulitan agar mampu bertahan dan kembali selamat hidup di daratan. Karya animasi yang diproduksi selama masa pandemi COVID-19 tahun lalu ini disutradarai oleh Maya Sandberg, seorang filmmaker dari Inggris bekerja sama dengan pengarah kreatif asal Brazil, Gustavo Lil dan Vaga Melo. It was really important to me to do a story about refugees, but from a fresh point of view, and saying it from the point of view of the refugee and of a child, because people forget about the children in many ways, you know, and also we only see the point of view of the evening news, and we see people, you know, in rags or shouting or upset, and you don't see what happened like 5 minutes later to put them in that state. So I really wanted to get across the message that people have nice homes that they live in, that they don't want to leave home, and then the journey that they have when they leave, and how difficult that journey is. Film Footsteps on the Wind diinspirasi oleh karya musisi legendaris Sting berjudul Insya Allah yang pertama kali dirilis pada tahun 2016. But I'm delighted to have contributed the song Inshallah to this wonderful animated movie which you're about to see. You know, the migration crisis is certainly with us. I'm not sure it's going to go away very soon. But I feel if there is a solution, it can only come from a sense of empathy. And I wrote this song because I imagined myself in one of those boats with my own children or my grandchildren, looking for safety, looking to escape warfare, violence, climate change, disease. Remember, it's about empathy, feeling as if we could be there ourselves. Sementara bagi produser Gillian Gordon, film ini mempunyai misi untuk membangun kesadaran publik atas pentingnya penanggulangan pengungsi, apakah akibat perang, perubahan iklim, bencana alam, atau kemiskinan. So after the festival run, what we're hoping is that NGOs, communities, interested groups, children, schools
will be able to use the film as a way of talking about the problems of child migration, what it's like to be a refugee, what it's like to live with the trauma of that experience. And we've come up with some educational materials, which we're very grateful for, which you can find on our website, which is www.footstepsonthewind.com. And anybody is very welcome to use them. And if people get in touch with us, we'd be happy to let them use the film without any charge, especially if they're an NGO or a charitable group. Menurut situs filmfreeway.com, film yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 ini telah menghabiskan budget sekitar $65.000. Film ini juga diputar di kantor PBB untuk memperingati 70 tahun Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. I think we did a very important piece for the whole world, actually, and to share our views and our little experience about migration and how those people feel about it, and as well as how it is done, like how it works. Sebagai sutradara, Maya Sandberg berharap agar film ini dapat diputar di seluruh dunia, bukan hanya pada berbagai festival film internasional, tapi juga diputar di lembaga-lembaga pendidikan dan media-media komunitas lainnya. Naratama dan editor Yoga Laksana, VOA New York. Film animasi tadi Footsteps on the Wind juga memenangkan festival film Free Speech yang diadakan pada akhir 2021. Menarik sekali ya filmnya tadi. Dan tentunya untuk para pecinta film, saya pengen bilang jangan kemana-mana, karena She Magazine juga masih akan mengangkat sebuah film lainnya setelah yang satu ini. Welcome back di She Magazine, sharing and empowering. Udah nonton film Spider-Man belum? Ternyata film Spider-Man No Way Home ini berhasil meraup penghasilan tertinggi selama pandemi. Sebuah pencapaian yang kembali menyegarkan, membuat semangat industri sinema. Tapi berapa kali lagi dibutuhkan blockbuster movie seperti Spider-Man ya untuk memulihkan film-film kembali lagi sebagai box office. Dalam situasi pandemi ini tentu menjadi tantangan. Film terbaru Spider-Man, Spider-Man No Way Home mencetak rekor di box office. Pada akhir pekan pemutaran perdananya di Amerika Serikat, pemasukan tiket bioskop film superhero ini mencapai $253 juta secara domestik. It's not just huge numbers for pandemic times, it's cementing all-time box office records. Selama pandemi, pemasukan box office belum pernah melampaui $100 juta pada akhir pekan pertama untuk pasar Amerika. Going to the movie theater is one of the last truly affordable out-of-home pieces of entertainment. And given that there's such great movies out right now and to come, I think people are going to come. Selama pandemi, banyak penonton film memang akhirnya harus menonton film dan konten lain dari rumah saja, menggunakan komputer, tablet, atau ponsel. Dan studio-studio yang merupakan produsen konten sebelumnya telah melakukan konsolidasi, sehingga mereka bisa juga meluncurkan film yang tadinya untuk layar lebar bersamaan di bioskop, maupun juga di layanan streaming milik mereka. Diawali dengan film Wonder Woman pada pergantian tahun yang dilakukan bersamaan di bioskop dan layanan streaming HBO Max. Box office is always sort of a tricky business. It's always sort of hard to gauge, just how successful a film is. But 2021 has made that even more complicated than ever because of these hybrid releases. And also just because general moviegoing has not reached the levels that it had pre-pandemic. I mean, a normal box office year, for example, will usually gross about $11 billion domestically, and this year it's not even going to reach half of that. Terakhir, film lanjutan trilogi The Matrix Resurrections juga diputar perdana di bioskop bersamaan dengan penayangan perdana lewat HBO Max.
the box office has not recovered. And I think it's, a lot of people are saying that a lot of casual moviegoers are not coming back the way they normally would just to check out a film, perhaps because there's so many options to watch at home. Perhaps they're just reluctant to go back to the theaters. But it's a big, it's sort of a big question mark for a lot of people in the business. Sejumlah pertunjukan Broadway akhirnya ditangguhkan akibat perbakan varian Omicron, sehingga munculnya varian ini juga menambah ketidakpastian seputar kapan box office bakal pulih benar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Gimana nih yang udah nonton filmnya? Puas kan? Akhirnya nunggu sudah lama, akhirnya sudah nonton. Di bioskop bisa pula. Tidur tenang. Iya, di bioskop pula lagi. Jangan tertidur tapi di bioskop. Oke, jangan. Dan akhirnya biasanya kalau udah nonton, sudah puas, sudah lega, bisa tidur dong dengan nyenyak gitu. Nah, ngomongin soal tidur, sebenarnya banyak orang menghadapi tantangan untuk bisa tidur nyenyak. Ada berbagai hal dilakukan, dari misalnya pakai essence oil, ataupun juga ada noise atau white noises. Itu berbagai cara dilakukan supaya bisa tidur nyenyak. Ada cara lain. Nah, kalau ini pakai gadget. Gadgetnya luar biasa keren. Namanya kasur pintar. Nah, aku sesungguhnya baru dengar. Kalau telepon pintar, kulkas pintar, udah dengar. Tapi kasur pintar baru kali ini nih. Ternyata kasurnya itu bisa melacak pola tidur dan juga bisa memberikan kita data yang bisa kita gunakan untuk menganalisa supaya kita bisa tidur lebih pulas lagi gitu. Waduh, jadi penasaran kan? Ini yang bikin perempuan pula. Langsung aja kita lihat. Berguling dari satu sisi ke sisi lainnya atau terbangun di tengah malam. Manusia menghabiskan sekitar sepertiga dari hidup mereka untuk tidur atau mencoba tidur. Teknologi pelacakan tidur mungkin membuka pemahaman mengenai apa yang membuat mereka tetap terbangun. 8 Sleep menjual apa yang disebut sebagai kasur pintar. Sensor piezoelektrik pendeteksi getaran diletakkan di dalam alas kasur. They act almost like a stethoscope, where it's picking up on all the different vibrations at the different frequencies that your body is emitting throughout the night. Algoritma mengolah data sepanjang malam berdasar informasi suhu tubuh, jumlah napas, seberapa sering berguling, dan detak jantung saat istirahat. Paginya, para pengguna bisa mengecek aplikasi tidur ini untuk melihat bagaimana mereka melakukan berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8 Sleep mengatakan, kebangkitan pelacak tidur berbentuk jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberi pengguna informasi berharga mengenai kesehatan tidur mereka. You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night, so then you can really, gauge an understanding of, you can break apart your sleep and figure out what's going on during those 8 hours. Misalnya, menurut data 8 Sleep, orang tidak bisa tidur nyenyak dengan hewan peliharaan ada di tempat tidur seperti yang mereka kira. Meski mereka tidur sedikit lebih lama, tapi kualitas tidurnya lebih rendah. The pet in the bed is to have an impact, probably because the pet is also moving during the night. And we see the same with partners. So when you're sharing the bed with someone, people who go to bed together and get out of bed together, they will sleep better. Di masa depan, perusahaan 8 Sleep berharap akan dapat menambahkan lebih banyak sensor pada kasurnya untuk mendeteksi perubahan pada tubuh setelah tidur, yakni informasi yang mungkin menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan dari sang pengguna. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, kasur pintar ini kayaknya cocok banget buat ibu-ibu ya, aku tahu ya. Soalnya ibu-ibu itu kan, ya ampun, apalagi kalau udah harus multitasking. Mungkin ada yang punya bayi, harus bangun tengah malam, tidurin anaknya, terus dia harus tidur lagi, terus anaknya bangun lagi. Jadi kalau bisa tuh tidur di kasur meskipun sejam 2 jam tapi pulas gitu. Memang penting sekali tidur itu, karena tidur itu kan 30% atau 40% dari bagian dari hidup kita. Kita harus benar-benar tidur dengan nyenyak, dan itu adalah kualitas hidup. Penting kayaknya teknologi seperti itu. Dan pemirsa, gimana tadi liputan-liputan dari She Magazine? Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua di awal tahun baru ini. Dan tentunya kita mengharapkan semua tetap menjalankan prokes pandemi, dan ini penting sekali untuk kita jalankan semuanya. Sampai ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang setia nonton She Magazine dari VOA hanya di Berita 1. Sampai minggu depan ya. Bye!